Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, tanpa kita panjangkan mukaddimah, yang kita muliakan Bapak PJ Gubernur, yang kami tahu perasaan saat ini cukup lelah dalam perjalanan jauh selama di Jakarta. Pasti sejak subuh tadi sudah jalan sampai saat ini sudah di bandara, sudah di Singkil. Kita hormati, kita pendekkan saja tausiah ini. Yang kedua kita sampaikan kepada, dan ibu ikut mendampingi Bapak Ketua DPRD Aceh dan Ibu, Bapak PJ Bupati Aceh Singkil dan Ibu, kemudian alim ulama, pimpinan pesantren yang ada, Ustadz, Ustazah, wabil khusus kami sampaikan kepala dinas dan jawatan yang ada di wilayah Singkil, dan semua hadirin hadirat yang kita muliakan. Saya ingin mulai sebuah pantun. Pantun ini ada di Singkil. Pak Gubernur, saya lahir di Singkil, Pak. Saya lahir Singkil. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik tetap dikenang jua. Apa yang bisa kita pahami dari pantun ini, itulah apa yang dibacakan dalam manakib tadi. Saya datang ke Brunei Darussalam. Saya ditantang oleh pimpinan panitia istana. Aceh itu tidak akan bisa maju kalau tidak pegang ucapan ulama. Brunei Darussalam maju ini adalah kami mencontoh Aceh. Terjebak saya, Pak. Terjebak saya pimpinan rombongan, dijebak dengan bahasa itu. Kalau Aceh mau maju, kembalilah kepada pendapat dan pandangan ulama. Yang kedua, kunjungan ke Universiti Antarbangsa Malaysia. Pertama masuk adalah di sejumlah toko dunia, di tengah-tengah itu ada gambar Syekh Abdul Rauf. Lagi-lagi hanya saya. Ketika masuk kita ke sekolah-sekolah di Singkil, satu pun nggak ada foto itu. Di Universiti Antarbangsa Malaysia. Foto-foto itu diperbanyak, letakkan di sekolah-sekolah. Kemudian selanjutnya, ketika kita buka Google, anak-anak kami yang dari Daya yang kita muliakan, anak-anak kami dari pesantren. Pada saat ini lebih 500 kajian alim ulama, intelektual di dunia mengkaji tentang Abdul Rauf. Yang sudah jadi disertasi, sudah jadi skripsi, ada yang menjadi tesis, ada yang menjadi kajian biasa. Luar biasa hamba Allah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Itulah, walaupun dia sudah meninggal 399 tahun, jasanya masih diingat sampai saat ini. Lantas apa yang akan kita ambil? Ini kita mulai. Lantas apa hikmah yang kita ambil dengan peringatan ini? Yang pertama kami ingin sampaikan, nuansa begini bagus sekali dikembangkan ke depan. Hamba Allah dibawa ke masjid. Di masjid dibacakan manakib. Di manakib itu nanti kita ambil hikmahnya. Di masjid, kalau di tempat lain, Pak Ketua MPO Singkil, dimulai dengan salat hajat 2 rakaat dan sunat sujud syukur semua umat yang ada. Anak Dayah boleh itu. 25 tahun Kabupaten Aceh Singkil kita bersyukur kepada Allah dengan sujud menghadap kiblat.
Ini bisa dikembangkan ke depan. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak sekolah-sekolah. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Saya baca sebuah hadis, la tattabi'anna man kana qablakum qadwan hazwin biqadwin. Panjang hadisnya. Fadakhaltumuhu hatta hijri dabbun. Panjang hadisnya. Satu ketika kamu melihat, kata Rasulullah, satu ketika kamu melihat, kata Rasulullah, kamu sebagian umat Islam akan melihat, akan menyaksikan, akan mengikuti tradisi umat, di mana umat itu mengikuti kesalahan-kesalahan itu tidak dibendung dengan pendapat ulama. Ujung-ujungnya nanti, sampai nanti umat itu masuk ke lubang biawak, kamu juga akan masuk ke dalamnya. Saya ulangi, sampai nanti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan ikut ke dalamnya. Apa maksudnya? Kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi yang kita capai saat ini, hati-hati. Oleh sebab itu konsep yang diajukan oleh Syekh Abdul Rauf adalah, konsep yang diajukan Syekh Abdul Rauf adalah, di mana ada pemerintah di situ ada ulama. Jangan dibiarkan pemerintah saja, dia nggak sanggup memikirkan banyak hal. Di mana ada pemerintah di situ ada ulama. Khususnya di Aceh, segala kebijakan, nama sistem pemerintahan ada di Kanun Aceh nomor 17. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkonsultasi dulu dengan ulama. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang tadi, termasuk yang membaca manaqib, banyak kejahatan-kejahatan yang sudah muncul. Kalau itu tidak dikembalikan dengan pandangan ulama, nanti akan bahaya. Apa contohnya? Pemilihan yang lalu sudah berjalan, banyak sekali uang bersebar di lapangan. Ini akan datang pemilihan lagi. Kalau ulama tidak tampil dan rakyat tidak patuh dengan ulama, takut ya. Mudah-mudahan jangan terjadi. Takut bala Allah yang datang ke singkil. Takut bala Allah yang datang ke singkil. Nah, untuk itulah saya tutup tausiah ini dengan sebuah hadis. Sebuah wilayah, bumi ini, agama ini akan sukses dengan munculnya 4 tiang. Ya, pilar namanya, pilar. Pilar pembangunan itu ada 4. Ini dalam hadis disebutkan. Yang pertama adalah ilmu ulama. Yang pertama mesti ditopang oleh ilmu ulama. Dalam terjemahan lama, nanti kita kembangkan terjemahannya. Dalam terjemahan ulama ingin membangun, tidak mungkin. Ya, ada pembangunan aspal dikasih sama ulama, tidak mungkin tuh. Ada tentang kebijakan keuangan dikasih dengan alumni YIN. Sulit itu. Apa yang dimaksud ilmu ulama adalah ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kita terjemahkan dengan cukupnya SDM. Hamba Allah kaum muslimin sedang yang mulia, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Bapak banyak di sini alumni Universitas Syiah-Kuala, USK namanya. Syiah-Kuala itu Syekh Abdul Rauf. Nama lain dari Syekh Abdul Rauf adalah Syekh Kuala. Syiah namanya Syekh Ustadz Tengku Kuala kampungnya. Tengku di Kuala, makamnya juga di Kuala. Buat dayah di Kuala, buat pesantren di Kuala, meninggal juga di Kuala. Masih ada di Banda Aceh. Jadi Syiah Kuala itu adalah Syekh Abdul Rauf. Di Batu Kurung sudah ada lagi. Ya, perguruan tinggi Syekh Abdul Rauf.
Di Kilangan sudah ada lagi pesantren Syekh Abdul Rauf dan sebagainya. Apa yang kita maksudkan? Singkil kalau mau maju, perkuatlah SDM-nya. Sudah hampir 100 tahun, catatan saya sudah 80 sekian tahun sawit yang ada di Singkil. Ya, sawit yang ada di Singkil belum ada ilmuwan tentang sawit. Anak Singkil yang dibiayai oleh perusahaan sawit belum ada. Kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan itu. Itu satu. Perkuatlah ini anak-anak kami yang dari pondok. Yang dari pondok. Saya dulu lama di pondok. Belajarlah dengan baik. Masa depan Singkil ini ada di tangan kalian. Kalau kalian tidak siap, tidak akan mungkin Singkil ini maju ke depan nanti. Itu satu. Ilmu ulama. Yang kedua adalah kebijakan dan keadilan pemimpin, pejabat. Ya, pejabat juga dibutuhkan. Dalam makna ulama dan pemimpin mesti berjalan bersama. Yang ketiga, sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Bahasa lain disebut dengan keuangan yang cukup. Ya, kalau tidak ada uang bagaimana membangun? Tidak mungkin pembangunan kita lakukan kalau tidak ada dana pada saat ini. Dan yang keempat adalah doa fakir miskin. Fakir miskin juga punya andil dalam pembangunan Singkil ke depan. Hamba Allah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Gubernur dan PJ Bupati yang kami muliakan. Sebagai penutup saya mengutip ucapan Syekh Abdul Rauf. Dalam kitab Mawa'izul Badi'ah dia mengatakan, hai manusia, kalau kamu bimbang dengan kehidupanmu, kamu tidak mendapat apa-apa, tetapi kamu tambah jauh dengan Allah. Tambah jauh dengan Allah. Apa maksudnya? Manusia saat ini mudah-mudahan di Singkil belum ada. Manusia saat ini adalah dihantui oleh hubbul jah dan cinta dunia. Saya ulangi, hubbul jah, ingin kehebatan, tetapi ingin jabatan, tetapi tidak sanggup melakukan jabatan itu dengan baik, menjalankan jabatan itu dengan baik. Yang kedua, ini sebagai penutup, kutipan dari tulisan Syekh Abdul Rauf. Dia menulis dalam pengajarannya, dia katakan, hai manusia, bumi berkata kepadamu. Apa kata bumi? Hai manusia, kamu berjalan-jalan di atasku. Ingatlah, besok atau lusa kamu akan masuk ke dalamku. Hai manusia, kata bumi, kamu bisa lakukan apapun di atasku. Ingat, besok kamu akan diminta pertanggungjawaban di dalamku. Hai manusia, kamu dapat makan apapun di atasku. Ingat, jasadmu akan dimakan oleh ulat nanti di dalamku. Hai manusia, kata bumi, aku adalah rumah masa depanmu. Aku cukup luas, tidak pernah bumi itu penuh dengan mayat. Aku cukup sempit, aku cukup gelap, dan aku cukup sepi. Oleh sebab itu luaskanlah rumah masa depanmu itu dengan amalmu. Tirangilah rumah masa depanmu itu dengan sedekahmu. Diramaikanlah rumah masa depanmu itu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Hamba Allah kaum muslimin sedang jamaah yang mulia, ini aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu. Kepada Pak Gubernur kami sampaikan, Ketua DPRK dan kepada Pak Azmi, kita mungkin mencoba mulai peringatan model ini kita kembangkan, kita lakukan dengan baik. Kalau mungkin di masjid, kemudian kita ajak manusia jangan terlalu jauh dengan Allah, jangan terlalu jauh dengan berbagai macam hiasan dunia. Dan jangan terlalu jauh dengan
berbagai macam apa yang bisa menyesatkan umat manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang tidak konsep yang tidak terkonsep ini, tausiah yang tidak terkonsep ini. Lagi-lagi kami mohon maaf, di sini banyak guru saya, masa mengaji di pesantren dulu, dan juga banyak teman saya sama-sama mengaji dulu di sekolah Hasaniyah, dan kemudian banyak juga tokoh-tokoh yang masih hidup saat ini yang banyak menasihati saya saat saya masih mengaji dan sekolah di Singkil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.